Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi keberkahan untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Algoritma. Bahasa pemrograman, sudah? Oke, sebelumnya kita belajar tentang bahasa pemrograman. Masih pada ingat apa yang dihasilkan saat kalian mempelajari bahasa pemrograman? Apa? Oke, aplikasi. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah tentang dampak sosial informatika. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini tentang dampak sosial informatika. Ada hubungan nggak kira-kira dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya tentang bahasa pemrograman? Ada nggak? Apa hubungannya? Sama-sama dipelajari dalam mata pelajaran informatika, itu bukan? Hubungan lainnya. Oke, hubungannya saat kalian mempelajari bahasa pemrograman itu lebih mendalam dan sampai pada titik kalian menjadi seorang developer atau pembuat software, itu akan sangat terasa dampaknya. Itu bisa menjadi salah satu lahan atau bidang yang bisa kalian tekuni sebagai bidang pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari pembuatan software itu sendiri lumayan, atau bisa dibilang sangat besar. Dan kalian bisa kerja di rumah. Jadi itu akan sangat berdampak. Oke, tentang dampak sosial informatika. Apa yang kalian ketahui tentang dampak sosial informatika? Ya. Oke, yang lainnya? Dampak sosial informatika apa saja sih? Apa saja dampaknya? Yang namanya dampak pasti ada dua jenis. Dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positif informatika. Yang terjadi di dunia ini apa? Atau di negara atau di wilayah kita ini saja, di Sukanagara saja. Oke, memudahkan akses informasi. Yang lainnya? Gimana? Ayo, suaranya mana? Dampak positifnya apa? Gimana? Memudahkan apa? Iya, memudahkan komunikasi. Ada lagi? Dampak sosialnya yang terjadi benar, salah satunya adalah pada bidang komunikasi. Sekarang kalian bisa lebih mudah dalam berkomunikasi, bisa menggunakan WA. Mempermudah layanan. Itu juga terjadi. Ambil contoh, dulu saat mau bayar listrik atau PAM, itu harus ke kantor yang bersangkutan. Sekarang nggak perlu, kalian bisa melakukannya dengan online. Mempermudah transaksi. Dulu kalian kalau mau belanja harus pergi ke kota dulu, nyari barangnya di toko-toko, sekarang tidak perlu. Ada yang namanya aplikasi belanja online. Sudah bisa kalian lakukan. Lowongan pekerjaan. Adanya jenis lowongan pekerjaan yang baru. Ambil contoh, editing video, content creator, influencer, dan masih banyak lagi lowongan pekerjaan yang terbuka. Kira-kira ada yang mau menambahkan apa lagi efek positifnya? Mengetahui informasi dengan cepat. Oke, mengetahui informasi dengan cepat. Ada lagi kira-kira? Memberikan peluang bisnis. Oke, peluang bisnis gimana? Oke, produksi dan layanan jadi lebih cepat, benar. Berkonsumsi
Oke, mampu berkomunikasi dengan dokter secara virtual. Itu masuk kategori mempermudah layanan. Benar. Dari segi ekonomi, biaya produksi yang digunakan itu bisa jadi lebih rendah. Saya sendiri mengalaminya, kondisinya seperti ini. Dulu saat saya hendak membuat alat, saya harus beli Arduino-nya, papan rangkaiannya itu ke Bandung. Harganya di Bandung tuh sekitar 750.000 dan hanya ada di satu toko itu. Itu pun mesen. Biaya produksi yang saya keluarkan selain untuk transportasi juga harganya. Sekarang saya bisa beli secara online yang tadinya harganya 750.000, barang yang sama harganya bisa saya beli dengan harga 300.000. 2 kali lipatnya lebih. Jadi kenapa sekarang harganya bisa turun? Karena si penjual bersaing, menurunkan harga, memperkecil keuntungannya. Jadi ketika kemudahan itu terjadi atau si penjual itu ada banyak, otomatis harganya akan turun. Lalu yang lainnya, biasanya buka toko di pinggir jalan, ada yang namanya sewa toko, lebih mahal. Saat kalian menjadi penjual online, kalian tidak memerlukan itu. Kalian bisa menjadikan rumah kalian sebagai tempat berjualan. Di mana ada yang namanya efek positif, pasti ada yang namanya efek negatif. Sekarang, dampak negatifnya apa? Penyebaran informasi yang salah. Oke, penyebaran hoax, informasi yang salah. Ada lagi? Kecanduan internet dan game. Oke, kecanduan internet. Itu juga. Ada lagi? Kurangnya aktivitas fisik. Oke, berkurangnya aktivitas sosial, fisik atau sosial. Oke. Ada lagi? Berkurangnya aktivitas fisik. Ya, benar. Ketika kalian tidak mampu mengendalikan diri, hal-hal tersebutlah yang akan terjadi. Dampak positif informatika, ada yang dinyatakan di sana mempermudah komunikasi. Tapi ketika dampak negatif disebutkan, itu ada berkurangnya sosialisasi. Padahal komunikasi itu sendiri adalah sebuah bentuk sosialisasi. Mana yang salah? Mana yang salah? Jadi ketika dampak positif disebutkan, mempermudah komunikasi. Pada dampak negatifnya, sosialisasi berkurang. Padahal komunikasi adalah suatu bentuk sosialisasi. Kemudahan komunikasi positif. Berkurangnya sosialisasi negatif. Komunikasi adalah salah satu bentuk sosialisasi. Jadi di sini yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Apakah keduanya mungkin terjadi? Ya, keduanya mungkin terjadi, tapi kondisinya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sama. Dampak negatif terjadi ketika kalian tidak mampu mengendalikan diri karena penggunaan informatika dalam implementasi sehari-hari bukan sekedar untuk komunikasi. Jika kalian menggunakannya untuk komunikasi, dampak negatif berkurangnya sosialisasi itu akan berkurang. Atau tidak terjadi. Berkurangnya sosialisasi itu tidak terjadi karena kalian melakukan sosialisasi dengan komunikasi. Masalahnya adalah yang jadi permasalahan sekarang, biasanya kalian lupa waktu karena nonton atau main game. Tidak ada sosialisasi, dampak negatifnya terjadi. Oke, dampak negatif yang lain. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Sementara tadi pada dampak positif kita sebutkan, lapangan pekerjaan baru tercipta. Tapi dengan kemajuan ini juga, lowongan atau lapangan pekerjaan berkurang. Ambil contoh, di bank. Bank yang dulunya jumlah tellernya rata-rata lebih dari 1. Sekarang paling hanya 1 atau paling banyak pun 2. Kenapa itu terjadi? Karena transaksi sudah dilakukan oleh mesin yang namanya ATM. Contoh lain, tol. Dulu di pintu tol itu dijaga oleh manusia.
Sekarang sudah tidak ada lagi menggunakan kartu elektronik, otomatis pembayaran terjadi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang dampak sosial informatika? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta kalian untuk menyiapkan alat tulis. Sudah semua? Kalau sudah semua, saya minta kalian menuliskan hal apa yang paling kalian kuasai. Hal apa? Di sini kita garis bawahi hal yang sifatnya positif ya. Hal apa yang paling kalian kuasai dan bisa kalian pamerkan? Maksudnya bisa kalian tunjukkan ke orang lain. Entah itu dengan tulisan, lisan, atau aksi. Halnya saja yang disebutkan. Hal apa yang paling kalian kuasai? Misal kalian mahir menjahit, tulis menjahit. Halnya saja, bebas. Tidak terbatas oleh lingkup informatika, tidak terbatas bidang akademik. Gimana? Ngerti? Bisa? Silakan tuliskan. Permintaannya bisa dimengerti? Oke. Halnya saja yang dituliskan. Satu saja. Sudah? Sudah semua? Sudah? Hal apa yang paling kalian kuasai dan hal tersebut dapat kalian pamerkan? Bisa? Satu saja. Sudah? Sudah dapat semua? Ada yang belum? Ayo kenali diri kalian, hal apa yang paling kalian kuasai. Kenapa? Kurang sehat? Kalau kurang sehat, boleh ke UKS dulu. Yos? Bebas. Tidak ada batasan. Hal apa yang paling kalian kuasai? Ya kan? Ayo cepat, waktunya berjalan. Udah. Oke, hal ini saya minta kalian lakukan, maksudnya agar kalian lebih mengenali diri kalian, mencari tahu apa yang paling mampu kalian lakukan. Jadi itu harapan saya. Oke, untuk yang kedua, kita sambil di absen ya. Tolong kalian sebutkan apa yang tadi kalian tuliskan. Sebutkan dengan lantang ya. Yang pertama Aditya. Nggak ada. Oke, Aditya nggak ada. Akhiral Dwi. Silakan berdiri, sebutkan apa yang tadi kamu tuliskan. Gimana? Ya, sok, nggak ada masalah. Oke, bermain game. Alika, oke, silakan. Boleh berdiri nggak? Oke. Oke, masak. Sip. Anissa. Apa? Gimana? Oke.
Anjani, Arpan. Yang paling kamu kuasai apa? Oke. Budi. Gimana? Oke. Dandi. Gimana? Oke. Dewi Anissa. Gimana? Oke. Fahri? Nggak ada. Intan? Spen. Empasa? Gimana? Ya, main game. M. Alif? Masak mie instan. Gimana? Masak mie instan. Oke. Puasa banget. Maya? Memasukkan benang ke jarum jahit. Oke. Muhammad Denny? Oke. Muhammad Rizky? Izin. Oke. Muhammad Saiful? Oke. Nabila? Gimana? Oke. Nispi? Gimana? Oke. Raihan? Raya? Reva? Hal yang dikuasai yaitu memasak. Masak? Oke. Renal? Renal? Berdiri? Sok berdiri. Kalau yang paling dikuasai? Otomotif. Oke. Resti? Oke. Riyadi? Jalan-jalan. Oke. Salma? Gimana? Oke. Sarah? Sela? Hal yang saya bisa tunjukkan tapi saya tidak kuasai menjadi vokal hadroh. Gimana? Vokal hadroh. Oke. Septiana? Hal yang paling saya kuasai memasak dan bikin orang tertawa ataupun kesal. Oke. Siti Nabila? Oke. Tiara? Oke. Yesa? Keluar. Tina juga keluar ya? Yunus? Sakit? Ada yang belum di absen? Gak ada? Oke, hal yang kedua yang saya lakukan tadi atau yang kita lakukan bersama itu untuk melatih keberanian kalian. Berbeda dengan sekedar berdiri dan memperkenalkan diri, biasanya mengakui apa yang mampu kita lakukan lebih terasa malu karena takut disurakin atau disurakin oleh rekan-rekan kalian yang lain. Kalian malu dengan rekan-rekan kalian yang lain. Kenapa saya lakukan itu? Kalau mengakui kemampuan kalian saja kalian malu, bagaimana kalian punya keberanian untuk menunjukkan kemampuan kalian tersebut? Ahli saja tidak cukup. Kalian harus punya keberanian untuk menunjukkan keahlian kalian. Orang lain harus tahu keahlian kalian apa. Karena kalau kalian ahli tapi orang lain tidak ada yang tahu dengan keahlian kalian, siapa yang akan menggunakan jasa kalian? Ambil contoh, ada yang ahli bongkar pasang motor. Kalau tidak ada yang tahu orang lain tentang keahliannya, siapa yang akan menggunakan jasanya?
Orang lain harus tahu tentang apa yang mampu kalian lakukan. Jadi kalau menyebutkan saja kalian malu, apalagi menunjukkannya. Itu lebih ribet daripada sekedar menyebutkan. Oke, 2 hal sudah kita lakukan. Tadi di awal saya minta kalian untuk menuliskan hal apa yang paling mampu kalian lakukan dan hal tersebut dapat dipamerkan atau dipertunjukkan. Bisa dipahami instruksinya? Masih ada yang belum dilakukan, tidak? Oke, dari instruksi tersebut ada hal yang belum dilakukan, yaitu ya, menunjukkan. Gimana? Beruntung yang cuman scroll TikTok, dia enak nunjukannya. Tapi justru dia yang akan kesulitan sekarang, karena yang diminta bukan menunjukkan secara real, tapi saya minta kalian menuliskan langkah bagaimana cara kalian menunjukkannya. Langkahnya. Bagaimana cara kalian menunjukkannya, memamerkannya. Langkahnya. Langkah-langkah menunjukkannya. Kira-kira menurut kalian sulit atau tidak? Sulit. Oke, berbahagialah bagi kalian yang merasa sulit. Karena kesulitan sebenarnya akan datang lagi. Jadi kalian tidak akan merubah pendapat. Tetap sulit. Minimal 10 langkah. Tetap sulit kan? Tidak berubah jadi mudah. Yang mudah mungkin berubah jadi sulit. Oke, silakan. Minimal 10 langkah. Cara memamerkannya minimal 10 langkah. 10 langkah. Bagaimana cara kamu menuliskan 10 langkah scroll TikTok? Selamat berjuang. Oke, saya berikan sebuah contoh. Saat kalian selfie upload ke Facebook atau Instagram. Itu mungkin kalau disebutkan tadi itu hanya ada 2 langkah. Selfie, upload foto. Tapi ketika dipecah itu ada banyak. Sebelum kalian selfie, kalian pasti nyari tempat dulu. Nyari tempat ditemukan kalian berhenti, sudah 2 langkah. Gimana? Bapak, ini teh cara kita masak atau cara kita memamerkan kepada Memamerkannya. Nah, untuk kalau misalnya kamu mau memamerkan kamu ahli memasak, tentu di dalamnya ada juga cara memasaknya kan? Ya, berarti cara memasak ada, memamerkan ada. Ya, karena untuk memamerkan cara memasak harus ada kan? Oke, silakan. Justru itu membantu kamu, langkah kamu jadi lebih mudah, lebih banyak. Oke, scroll TikTok gimana? 10 langkah. Sepuluh langkah, silakan. Di mana kesulitannya? Ayo, silakan. 10 langkah. Gimana? Untuk yang masih kebingungan, tentukan dulu kamu mau memamerkannya ke siapa? Ke orang sekitar, di kelas, di sekitar sekolah, rumah, atau media sosial. Tentukan dulu. Kalau yang masak mau nunjukinnya di kelas, itu caranya gimana? Apa kamu mau bawa kompor ke kelas? Kalau mau di rumah yang bakal ngelihat kamu siapa? Adik? Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Langkahnya tentukan. Kalau kamu mau menunjukkannya ke orang tua atau adik, apakah tiba-tiba adik kamu ada di samping kamu? Tidak kan? Siapkan adik.
Gimana? Di mana kebingungannya? Beres? Boleh? Minimal 10, lebih boleh? Sok, di mana kesulitannya? Kan tiba-tiba ya motorku kamu bongkar merenan. Yang digebukan ku batur. Langkah apa? Ya, langkah pamerna. Jadi kamu rek mamerkan, orang bisa ngebongkar motor ya? Kumaha carana? Gitu. Tapi saat kamu memamerkan itu pasti langkah membongkar motornya pun ada kan pasti. Sok, silakan. Udah? Ya. Boleh? Oke, boleh. Bentar. Beres? Beres? Cuma dapat 2. Jadi di sini kemampuan kamu memecahkan masalah itu dituntut. Memecahkan sebuah variabel yang tadinya satu langkah, kamu bisa pecah jadi beberapa langkah. Coba langkah pertama kamu apa? Mencari orang. Mencari orang. Langkah kedua? Temui orang itu. Terus? Langkah ketiga? Oh, saya duduk. Ya, terus? Mesti ceritain yang mau bikin akhirnya. Nggak nanyain kabar dulu. Duduk tiba-tiba kamu, situ kenapa? Pasti orang yang di depan kamu juga bingung kenapa tiba-tiba ngomong itu. Iya kan? Kamu mungkin garis bawah masalahnya, kamu terlalu persempit seolah-olah novel itu sudah ada. Kenapa kamu nggak berpikir bahwa novel itu belum ada? Ya, dicari dulu, baca referensi dulu, dipilih dulu. Banyak kan? Bisa. Gak apa-apa, sok. 10, udah? Udah. Tentuin gak menunya di sini. Boleh, silakan. Selama itu jadi terjadi dalam langkah, silakan. Berenam. Padahal pergi ke counter dulu beli kartu dulu. Beres? Oke, tak.
Iya tuh, urang geus genep. 10, sok buru. Opat deui. Beres. Perjuangan ya, scroll TikTok sampai 10 langkah. Oke, ini baru langkah TikToknya, pamernya belum. Mama gak bisa pamer, Pak. Pamernya belum. Jadi biar orang lain tahu kamu bisa melakukan itu, gimana? Dilihatin aja, Pak. Ya tulis di situ. Cari teman. Oke, beres semua? Belum. Oke. Apa yang kalian lakukan sekarang itu adalah hal yang biasanya dilakukan oleh para content creator atau para pembuat konten. Perencanaan dalam membuat konten. Seperti inilah rasanya. Kenapa saya batasi minimal 10 langkah? Karena kalau misalnya tidak saya batasi paling sedikit 10 langkah, umumnya kalian akan mengisi 3 langkah. 3 sampai 4 langkah. Dan itu dalam hal perencanaan dianggap tidak mendetail. Jadi kedetailannya kurang. Sebuah perencanaan semakin detail, semakin baik. Alasannya, karena ketika perencanaan itu detail, semua kondisi akan tercakup dalam rencana yang kalian buat. Pastikan rencana siap dengan berbagai kondisi. Jadi semua kondisi sudah tercakup. Lalu yang lainnya, fungsi dari perencanaan. Saat terjadi kegagalan, kalian bisa mencatat kegagalan tersebut terjadi kira-kira akibat yang mana pada poin perencanaan. Sehingga kalian tidak perlu mengalami kegagalan karena alasan yang sama. Gagalnya 1 kali saja di poin tersebut. Kedepannya perbaiki. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi ini yang biasa dilakukan oleh content creator dalam membuat perancangan. Bisa? Mamerinnya gimana, Pak? Cara gimana? Cara mamerinnya gimana, Pak? Iya sok, kira-kira kamu mau pamernya ke siapa? Caranya seperti apa? Pamer ke teman sekelas? Atau media sosial? Silakan.
Gimana? Ada kesulitan? Di mana kesulitannya? Hanya menulis langkah-langkah loh. Silakan, kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Yang belum selesai, berapa orang? Saya. Banyak ya? Oke, silakan dilanjutkan. Sok, 10 langkah. Di sini ada yang suka main TikTok? Sering upload? Oke. Kalian bisa mulai mencoba membuat konten yang lebih struktural. Targetnya siapa? TikTok, YouTube, atau media lainnya. Itu lumayan untuk penghasilan loh. Kalian bisa mulai dari sekarang karena kalau misalnya nanti untuk menambah viewer atau pengikut itu waktunya biasanya cukup lama, 1-2 tahun, sehingga saat kalian lulus dari sekolah, kalian sudah menikmati hasilnya. Jadi jangan tunggu nanti, bisa kalian lakukan dari sekarang. Oke, yang belum beres silakan lanjut. Sudah semua? Beres ya? Materi kita kali ini tentang dampak sosial informatika. Lalu apa hubungannya dengan yang kalian lakukan tadi? Selain sama-sama pelajaran informatika gitu ya. Apa hubungan antara dampak sosial informatika dengan yang kalian lakukan tadi? Ayo, menurut kalian apa sih? Dampak sosial informatika. Ini adalah sebuah materi yang dipelajari di kelas 1 atau kelas 11. Di kelas kalian ini, hari ini. Selain dengan materi, saya mengajak kalian untuk terlibat secara langsung. Menikmati dampak positif dari informatika itu sendiri. Penekanan pokoknya ini pada menjadi seorang content creator. Saya harap kalian bisa menjadi content creator atau memulainya. Jangan menyalahkan karena kamera saya kurang bagus, nanti saja. Bahkan pada saat kalian punya kamera paling mahal sekalipun, saya yakin yang kalian lakukan bukan memulai, tapi mencari alasan baru. Karena itu masalahnya bukan pada alat, tapi pada mental kita. Mental kita yang akan terus menyalahkan alat. Kalian bisa mulai dari sekarang dengan hal yang seadanya. Yang menurut orang lain luar biasa, mungkin menurut kalian biasa. Begitu juga sebaliknya. Yang menurut kalian luar biasa, mungkin menurut orang lain biasa. Jadi jangan berpikir, yang kayak gini emang siapa yang bakal tertarik?
Hal biasa menurut kalian mungkin menurut orang lain luar biasa. Ambil contoh seperti ini. Di sini semuanya asli Sukanegara? Enggak. Ada yang dari luar kota? Oke, di antara kalian siapa yang suka foto-foto di kebun teh? Ya. Oke, kenapa kalian tidak suka foto-foto di kebun teh? Hah? Bosan? Oke, kalian tahu puncak di Bogor itu jalanannya, apalagi kalau hari libur, macetnya luar biasa. Bahkan kadang sampai dipindah jalurkan jalur puncak tersebut. Orang dari Jakarta jauh-jauh ke puncak Bogor menempuh jalan macet, nggak tahu berapa lama dia dalam perjalanan hanya untuk foto-foto di kebun teh. Hanya untuk foto-foto di kebun teh. Kalau tidak percaya kalian bisa lihat ke puncak, itu di siang hari pun masih ada orang yang foto-foto di kebun teh. Yang dari Jakarta, yang menurut kalian biasa, menurut mereka luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap, siapa yang mau menonton. Hal biasa menurut kalian mungkin menurut orang lain luar biasa. Content creator, orang yang mengupload video memancing saja banyak viewernya. Orang yang main game saja banyak viewernya, banyak followernya. Dan yang saya aneh lagi, orang nonton ngomentari yang dia tonton, banyak juga yang nontonnya. Orang nonton ditonton lagi. Kalian pernah lihat reaksi? Itu kan orang nonton, kalian tonton lagi. Ternyata hal yang menurut kita awalnya mungkin, siapa sih yang mau nonton orang nonton? Ternyata kita juga tertarik kan? Ide itu ada banyak, silakan kalian libatkan diri kalian, jangan pernah berpikir, itu tidak mungkin atau kalian terkendala. Jangan merendahkan diri kalian sendiri, jangan berpikir bahwa saya tidak menarik, nggak pede di kamera. Jangan berpikir seperti itu. Semua manusia menarik dengan caranya masing-masing. Punya daya tarik sendiri. Yang penting kalian punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itulah yang akan membuat kalian menarik dengan sendirinya. Jangan merendahkan diri sendiri. Jangan menganggap jangan menganggap hal tersebut tidak penting atau tidak luar biasa, karena mungkin hal yang biasa menurut kalian bisa jadi hal yang luar biasa untuk orang lain. Kenapa saya bahas hal ini hari ini? Setiap kelulusan, saya mendengar anak-anak atau siswa lulusan yang mengeluh, bingung, mau kerja apa, mau mencari kerja di mana, nggak ada lowongan pekerjaan, gimana saya setelah lulus. Banyak yang curhat seperti itu, anak-anak kelas 3 yang lulus. Saya harap hal tersebut tidak terjadi dengan kalian. Dan di sini dengan informatika menyediakan sebuah lowongan pekerjaan untuk kalian yang bisa kalian tekuni saat ini juga, yaitu menjadi content creator. Kalau kalian punya kemampuan lebih, kalian bisa jadi editing video atau edit gambar, itu juga lumayan. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan dari sekarang, jangan nunggu nanti. Kalau kalian berpikir melakukannya nanti, istilah nanti itu sama artinya dengan tidak akan. Kalau kalian berpikir nanti, saya jamin itu tidak akan. Kalian hari ini berpikir, saya akan melakukannya besok, saya yakin besok tidak akan kalian lakukan. Karena saat besok itu datang, kalian akan berpikir untuk melakukannya besok lagi. Terus seperti itu, sampai hal tersebut tidak pernah terjadi. Oke, tentang dampak sosial informatika, ada yang kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini dari saya cukup sampai di sini. Apa yang kalian tulis tadi tidak saya kumpulkan, karena kemampuan yang kalian miliki bukan untuk saya, tapi untuk menjaga masa depan hidup kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.